Dipersembahkan oleh Ya, kita sudah tiba di segmen terakhir. Kita langsung ke Bu Niken. Bu Niken, ini kalau dari kajian, dari pemetaan, dari Kominfo sendiri, apa kemudian akan menjadi kunci untuk menyukseskan pemilihan serentak yang berlangsung di masa pandemi seperti sekarang? Ya, tentunya kunci sukses dari pemilihan serentak adalah partisipasi publik di dalam menggunakan hak pilihnya. Dan selain itu, kalau terkait dengan Kominfo ya, Kominfo selama ini khususnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik terus proaktif melakukan sosialisasi untuk meyakinkan bahwa pemilihan serentak tahun 2020 itu dilaksanakan secara demokratis, sehat, aman, dengan mengoptimalkan penggunaan platform digital terkait dengan kampanye hingga hari pemilihan. Kemudian juga Kominfo bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau berbagai institusi dalam pengamanan sistem IT dengan pihak terkait seperti kita kerjasama dengan KPU, dengan PSSN, dengan BIN, BPPT, dengan Polri, perguruan tinggi, dan tentu dengan Bawaslu. Ini untuk pengawasan konten internet di dalam penyelenggaraan pemilihan serentak ini. Dan tentunya pemilihan yang partisipasi masyarakatnya tinggi, secara demokrasi, tetapi aman, dan rakyat tetap saling mendukung, tidak ada polarisasi di dalam masyarakat. Sehingga diharapkan dapat terpilih pimpinan daerah yang betul-betul dapat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Demikian. Ya, ini juga kemudian yang harus dilindungi ya, pemilih sendiri begitu. Karena kita tahu kalau pemilih sekarang kan bisa mendapatkan informasi dari mana saja, dari media sosial, itu banjir informasi dari manapun, dari kanan kiri. Bagaimana kemudian Pak Abhan ini mengedukasi masyarakat agar mereka tidak termakan dengan isu-isu hoax begitu, karena mungkin sudah menjelang akhir masa kampanye, mungkin trennya akan naik nih isu-isu hoax yang akan muncul begitu. Bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga mereka nanti bisa memilih pemimpin yang paling tepat untuk daerahnya? Kami kira menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan literasi kepada publik soal penggunaan media sosial di dalam era digital seperti ini, apalagi di tengah pandemi COVID dan pada tahapan-tahapan kampanye. Kita juga berharap tentunya bahwa penggunaan media sosial ini jadikan sarana untuk bisa melakukan pendidikan politik dengan baik, tapi bukan sebaliknya sebagai ajang hoax, ujaran kebencian dan sebagainya. Tentu Bawaslu ini juga sudah ada MOU dengan Kominfo, kemudian juga dengan platform yang ada di Indonesia. Manakala ada konten-konten dari media sosial yang memang kontennya adalah memenuhi kualifikasi pelanggaran baik di Undang-Undang Pilkada maupun undang-undang lainnya, misalnya ITE dan sebagainya. Saya kira komitmen dari platform yang ada di Indonesia ini cukup baik, karena beberapa rekomendasi kami misalnya ada konten yang mengandung hoax di dalam kampanye ini, maka kita langsung rekomendasi untuk take down, dan sudah di take down oleh platform yang ada di Indonesia. Dan tentu kalau tidak ada respon, ya tentu dengan kerjasama MOU dengan Kominfo, maka Kominfo yang akan menegur platform yang ada di Indonesia ini. Tapi sekali lagi bahwa ini membutuhkan literasi, edukasi kepada publik agar di dunia yang serba digital ini menggunakan secara bijak media sosial dengan sebaik-baiknya. KPU sudah mengatur sebetulnya bahwa platform maupun konten untuk sarana kampanye media sosial itu dibatasi jumlahnya dan semua harus didaftarkan. Nah, yang jadi persoalan biasanya adalah bahwa platform ataupun media sosial yang resmi diajukan oleh pasangan calon tim kampanye ini baik-baik, insisnya baik, tetapi yang di luar yang didaftarkan oleh pasangan calon, artinya orang per orang,
ini yang banyak sekali Nah. dan isinya macam-macam. Ya. Ini saya kira tantangan bagi dunia cyber ini, tentu tantangan Bawaslu juga, karena apa? Ini bekerja dengan waktu. Misalnya pagi ini kami bisa melakukan take down misalnya 100 konten, ya. Besok juga tumbuh lagi bisa lebih dari 100 atau 200 karena saking mudahnya orang membuat media sosial akun. Tetapi saya kira ini butuh literasi dan edukasi kepada publik dalam menggunakan media sosial. Karena di dunia era digital saat ini, setiap orang setiap saat bisa menulis dengan mudah, ya. Ya. Maka tentu butuh juga masyarakat juga bisa menilai, jangan kemudian dengan mudah menerima berita-berita tanpa adanya kontrol atau selektif, ya, apa benar atau tidak, ya. Jadi kembali pada individu kita, dan saya kira butuh edukasi, saya kira menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan edukasi literasi pada publik akan menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, terakhir ini Bu Niken, harapannya dong untuk pemilihan serentak ini, saya tadi sudah sebutkan kalau kita hitung dari kalender sudah tinggal 20 hari lagi, harapannya dari Bu Niken sendiri dan juga Kemenkominfo seperti apa untuk pemilihan serentak 2020? Ya, untuk pemilihan serentak 2020 kami harapkan pemilih sehat, pemilih cerdas, dan pemilih damai. Jadi memang 3 hal itu bersama-sama kita wujudkan, tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga calon kada, pemilih, dan seluruh penyelenggara pemilu. Kalau 3 hal ini sama-sama bisa kita jaga, saya yakin pemilu serentak akan berjalan dengan sukses, partisipasi masyarakat juga akan terus meningkat. Dan yang kedua tentunya kita harus waspada semua informasi yang ada di media sosial. Tidak semua informasi di media sosial itu benar. Ya. Banyak juga yang hoax, kemudian black campaign, dan lain sebagainya. Maka selalu check and recheck, selalu saring sebelum sharing. Ya, itu dia yang paling penting tadi adalah saring sebelum sharing, begitu ya. Jadilah pemilih yang sehat, pemilih yang cerdas, dan juga pemilih yang damai. Kita harapkan itu semua terwujud ya, 20 hari lagi kita bisa menyelenggarakan pemilihan serentak yang sehat, cerdas, dan juga damai. Terima kasih atas waktunya Ibu Niken dan juga Pak Pahan telah berdialog bersama kami di Connect 360. Terima kasih.